Halo Sobat SAC, kembali lagi bersama saya Randy. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang apa perbedaan cabang, departemen, dan proyek di Accurate Online. Namun sebelum penjelasan lebih mendalam tentang hal tersebut, kita bumper terlebih dahulu ya. Baik, nah untuk di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari fitur cabang, departemen dan juga proyek di Accurate Online. Nah, ketiga fitur tersebut itu memang fitur add-on. Jadi ketika Sobat SAC ingin menggunakan fitur tersebut di dalam aktivitas perusahaannya, itu memang kita harus add-on terlebih dahulu di fitur ataupun di menu Accurate Store di sini. Nah, untuk mengaktifkan fitur departemen dan proyek itu kita harus aktifkan di sini namanya fitur Cost and Profit Center. Sedangkan untuk mengaktifkan fitur cabang itu kita harus add-on fitur multi branch di sini. Nah, ini mungkin nanti secara penjelasan ataupun secara berapa tambahan biayanya itu ada informasi di sini. Namun saya tidak akan membahas hal tersebut. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan dari ketiga fitur tersebut, yang dimana ini bisa menjadi pertimbangan para sobat SAC ketika ingin mengaktifkan fitur tersebut dalam aktivitas perusahaannya. Nah, untuk pengertian ataupun pengertian dari fitur cabang terlebih dahulu. Untuk cabang pastinya ini bisa digunakan ketika Anda terdapat beberapa cabang di dalam aktivitas perusahaannya Anda di sini, dan Anda membutuhkan untuk secara pelaporannya dari masing-masing cabang tersebut. Seperti itu. Misalkan ingin mengetahui nih laporan profit dari masing-masing cabang tersebut, ataupun juga pastinya secara aktivitas perusahaannya itu juga dibedakan dalam arti berarti user-user yang inputnya pun itu juga masing-masing dan diberi batasannya sesuai dengan masing-masing cabang. Misalkan user di cabang Jakarta itu ya memang dikhususkan untuk menginput cabang Jakarta, lalu user di cabang Surabaya itu dikhususkan untuk menginput cabang Surabaya. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Nah, jikalau ada batasan seperti itu, juga dari segi laporannya itu kita ingin pisahkan, itu memang kita harus menggunakan cabang. Nah, sedangkan untuk departemen, berarti departemen ini kan kita bicara lebih ke internal perusahaan kita ya, dalam arti kita ingin mengetahui masing-masing divisi atau departemen, kita pengen tahu berapa budget dari masing-masing divisi atau departemen, ataupun pengen mengetahui nanti di laporan laba ruginya, mungkin kita pengen tahu proyeksi laba atau proyeksi pengeluaran dari masing-masing departemen itu berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur departemen. Nah, sedangkan kalau untuk proyek itu berarti kita ingin mengetahui, ataupun misalkan kita ada suatu pekerjaan yang dimana kita pengen mengetahui berapa besaran profit yang dihasilkan dari masing-masing aktivitas proyek tersebut. Dan juga di dalam proyek itu, kalau ketika kita lihat di fitur proyek di sini, nah ini untuk ketika kita sudah aktifkan fiturnya ya, baik itu cabang, departemen atau proyek, untuk menambahkan nama cabang, nama departemen dan proyek itu kita dari menu perusahaan di sini. Nah, kalau kita tadi mengaktifkan atau menginput nama proyek, itu pastinya di sini kita bisa mengetahui ataupun kita bisa menginput informasi mengenai estimasi tanggal mulai dan tanggal selesai dari proyek tersebut, dan juga pastinya nanti bisa juga kita menginput anggaran seperti biaya personal kita
budget biaya operasional yang kita keluarkan di dalam proyek tersebut, dan juga nanti di laporannya pun kita bisa melihat berapa budget yang kita tetapkan dan juga aktualnya seperti itu. Jadi lebih sederhananya adalah untuk proyek itu adalah ketika kita ada suatu pekerjaan atau suatu proyek yang dimana kita ingin mengetahui besaran dari profit masing-masing proyek. Sedangkan departemen itu lebih ke internal perusahaan, kita ingin mengetahui berapa pengeluaran atau profit yang dihasilkan dari masing-masing departemen. Dan tentunya karena departemen itu sifatnya internal, maka tidak ada seperti estimasi kapan selesainya, kapan bulannya, itu tidak ada. Namun baik itu departemen ataupun proyek, kita bisa input di anggarannya masing-masing di sini ya. Jadi ada anggaran per departemen ataupun anggaran per proyek di sini. Dan kita bisa di sini anggarannya sesuai dengan chart of account yang kita input itu, seperti nanti biaya personalnya itu berapa per masing-masing proyek. Dan nanti di laporannya pun di sini pastinya ada laporan di pusat laba biaya. Di sini ada laba rugi departemen dan proyek, serta ada juga analisa laporan perbandingan anggaran. Sedangkan tadi kalau kita bicara cabang itu lebih kompleks lagi, yang dimana kita ingin mengetahui profit dari masing-masing cabang kalau memang kita ada aktivitas usaha juga yang kita ada cabangnya di situ, serta juga kita bisa beri batasan juga masing-masing usernya seperti itu. Ataupun misalkan di dalam suatu masing-masing cabang ada memang barang khusus yang kita jual di masing-masing cabang. Misalkan di cabang Jakarta ada barang khusus yang tidak ada di cabang Surabaya. Nah, di situ kita juga bisa beri batasan pada saat pembuatan daftar barang ataupun item di sini, apakah barang tersebut dipakai di semua cabang ataupun cabang tertentu. Begitu juga nanti data pelanggan dan juga data supplier, di sini kita bisa beri batasan. Misalkan nih pelanggan ini memang dipakai di cabang tertentu saja, itu kita bisa beri batasan tersebut seperti itu. Dari segi laporannya ini juga ada nanti laba rugi per masing-masing cabang tentunya, untuk mengetahui berapa profit dari masing-masing cabangnya. Nah, itulah pengertian mengenai perbedaan antara cabang, departemen, dan proyek di Accurate Online. Semoga ini bermanfaat buat para sobat SAC. Jadi ketika mungkin dalam aktivitas perusahaannya ada semacam ingin mengetahui profit dari masing-masing suatu aktivitas, nah para sobat SAC bisa lebih dalam mengaktifkan suatu fiturnya, apakah menggunakan fitur cabang ataupun proyek ataupun departemen seperti itu. Jadi jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, like juga subscribe, serta silakan berikan saran ke kami dalam komentar ataupun request mengenai video tutorial yang akan kita sampaikan. Baik, dari saya itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Randy, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. See you. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami, yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.